Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi sama gua Hedi Afan di sini. Kali ini gua mau mereact sebuah video dari podcast Deddy Corbuzier, di mana dia mengundang Om Deddy ini mengundang Lutfi Agizal ya. Ya, kata yang lagi ramai sekarang itu adalah kata anjay. Kenapa gua membuat ini? Karena ngeselin banget, jir. Ya. Gue nggak masalah gitu ya. Gue sebenarnya nggak bakal bikin video ini kalau orangnya nyantai gitu. Ternyata orangnya tuh nantangin, selalu mengekspresikan bahwa dirinya itu adalah paling benar, dirinya itu adalah paling bermanfaat di Indonesia lah ya, nggak usah ngomong dunia gitu. Dimana scene pertamanya itu dia langsung gila loh, gue nggak tahu orang kok bisa kayak gitu ya. Dia lagi megang HP, biasanya gue biasanya nonton di YouTube update ya. Biasanya gue kok bisa di sini gitu ya. Boy, lu merasa bahwa pencapaian tertinggi seorang YouTuber itu masuk podcast Deddy Corbuzier? Enggak, anjir. Salah, anjay. Woi, tolong gini, gua mau kasih tahu sama lu gitu ya. Kita ini sama-sama, kalau kita berbicara di depan orang, gue yakin banget Deddy Corbuzier tuh pengalamannya lebih banyak, baca bukunya lebih banyak. Lu itu harus kosongin, ya. Jangan sok pinter gitu. Deddy ngomong apa langsung lu, ya, betul. Dan lu juga selalu menyombongkan tuh dengan gua ngomong kayak gini gitu ya. Ada 150 juta orang yang nonton gua. Damn! Orang se-Indonesia 150 juta orang, tapi saya ngehujat. What? Datanya mana? Lu bilang dari Instagram. Jujur aja gua nggak percaya gitu ya. Orang di Indonesia ada 270 juta orang. 150 juta itu adalah lebih dari setengahnya, ya. Nonton lu semua. Damn, pikiran dari mana? Gue sih tetap, kalaupun lu punya datanya, gue tetap nggak percaya gitu. Kenapa? Nyokap gue nggak mungkin nonton lu nyari. Dia punya HP. Orang Aceh juga mungkin aja nggak peduli dengan kata anjay, yang lu selalu bilang kayak di podcast lu itu ya. Orang Papua juga mungkin gak bakal peduli dengan kata anjay, ya. Jadi 150 juta tuh hampir 50% orang Indonesia loh. Gue data yang kemarin podcast sebelumnya Deddy Corbuzier itu kan orang RCTI ya. Kalau nggak salah datanya sama, pengguna internet itu 150 atau 100, pokoknya nggak sampai 200 juta lah, intinya di bawah itu. Hampir semua netizen loh berarti. Klaim ini sangat-sangat, gue pribadi nggak percaya. Kalau misalnya lu bilang Mas Lutfi Agizal ya, 50 juta orang nonton lu, mungkin masih masuk akal di gua gitu. Ya, nggak semua orang peduli dengan kata anjay sebenarnya. Tapi ini viral, gua akui itu. Setelah ini mungkin apabila ada yang nonton ini ya, gua bilang gue ini dibilang pansos, enggak. Gua bikin video ini cuman gara-gara nggak suka ngeliat ekspresi wajah lu parah banget sih, parah. Merasa paling pintar, merasa paling suci. Aduh, anjay. Lu bilang membuat laporan ini ya, bahwa kata anjay itu dapat dipakai dengan kalimat yang jelek, ya, kalimat menjelekan. Di mananya? Gue pribadi belum pernah mendengar kata anjay itu dipakai dengan hal yang buruk. Biasanya begini, anjay mobil baru, anjay HP baru, tuh, ya. Jadi kata anjay ini belum tentu katanya negatif, gitu ya. Lu bilang lu sudah mengundang ahli bahwa anjay ini sebenarnya adalah plesetan dari anjing, gitu ya. Gue sih nggak melihatnya seperti itu ya. Nah, di menit 236 ini lu, astaga, di menit 236 ya, dia ngeselin banget sih ya.
Apalagi ketika dia ngambil sosok ngambil berita gitu. Nah, itu gue selama nonton podcast Deddy Corbuzier, baru dia yang ninggalin tempat podcast, ngambil berita. Itu adalah ekspresi, gue tahu itu adalah ekspresi untuk menunjukkan bahwa lu itu benar. Padahal Om Deddy itu udah bilang nanti bisa ditampilkan gitu. Setelah podcast kalau lu ada perjanjian mungkin bisa tampilkan yang sampingnya gitu ya. Sekali lagi ya, ini pelajaran buat kita semua gitu ya, juga termasuk gua. Kalau kita diskusi, kita kosongkan cangkir kita nih. Kepala kita nih cangkir nih. Walaupun udah penuh, kosongkan. Ya, jangan sok pintar. Ya. Jadi itu aneh banget ya, apa yang ngambil berita itu aneh banget. Anjay. Anak-anak ngomong anjay, oke. Menurut gua gitu ya, ini kan bahasa slang ya, bahasa slang. Oke. Bahasa slang itu adalah bahasa yang hasil kesepakatan di suatu kelompok kecil. Gitu. Gue yakin banget ini tanya viral atau banyak sebelum lu angkat ini ya. Kata anjay itu hanya di Jawa saja. Di Kalimantan belum tentu anak-anak mudanya ngomong anjay. Papua sana, Ambon, NTT belum tentu ngomong anjay. Anjay. Jadi, please, ini bukan berarti kata ini harus pure dilarang. Gue lebih sepakat kalau emang BGST itu ya, misalnya bangsat atau kata-kata kotor yang mengklamin gitu, itu masih masuk akal kalau lu angkat itu. Tapi kalau anjay itu terlalu mendetail, lu hal kecil apa sih yang dibahas gitu ya. Gue tahu lu bukan maling, ya lu bukan maling. Lu nggak salah, cuman yang salah adalah ketika membahas sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya ya kepada institusi-institusi yang terkait. Jadi ini yang membuat para netizen itu seperti geram. Gue ngomong marah ya, geram, gergetan sama lu gitu, termasuk gua. Oke, di menit 6.26 lu ngomong kalimat apa tuh? Itu nantang banget bro, parah sih lu, parah ya. Ini akan netizen pasti banyak yang komentar tuh kayak gitu, apa tuh? Itu jangan seperti itu bro, biasa aja ngomongnya, karena di sini lu adalah orang yang sedang berkata dalam tanda kutip terhakimi ya. Lu jangan membuat pembelaan-pembelaan yang menurut gua itu nggak pas. Nanti ada ya terkait dengan Iis Dahlia. Oke, gue juga baru tahu ternyata lu ini adalah calon mantunya Iis Dahlia. Lu nggak fair bro, nggak fair. Lu bilang Anja ini harus ditangani, jangan sampai berlanjut sampai anak-anak menggunakan kata anjay. Om Deddy sudah bilang, tapi kan Iis Dahlia itu kebencong-bencongan, lu tetap ngebela gitu. Lu nggak fair bro. Harusnya anjay yang sangat remeh-temeh itu lu angkat. Seharusnya bercandaan kebanci-bancian itu lu bisa hajar. Lu nggak berani. Kok jancok? Mentang-mentang dia calon mertua lu, kalau lu serius ya. Jadi Iis Dahlia itu kan sering ngomong, gue sebenarnya nggak mau nyinggung Iis Dahlia ya, Mbak Iis gitu ya, gue nggak mau gitu ya. Tapi ini karena ada orang yang ngomongin anjay, tapi sama hal itu tuh nggak peduli gitu. Mbak Iis begini, sering bicaranya, nggak begindang, beginde. Itu kan bercanda-bercandaan yang sering ya dipakai oleh Banci. Itu kan bahasa yang kesepakatan mereka gitu. Ketika masuk ke TV ya, ini kan lebih kepada seperti mendukung LGBT ya. Kalau sekali lagi itu bisa lebih masuk akal di gua kalau misalnya digugat. Laki-laki berpakaian perempuan di TV itu udah mulai nggak boleh ya, bukan udah mulai, udah lama nggak boleh ya. Tesi pun ya, Mas Tesi di blok dari TV gara-gara bertingkah laku seperti perempuan, dan mungkin juga Aming gitu. Jadi kalau bercandaan bencong-bencongan itu mau dihajar, harusnya kena
Anda harus fair, nggak berani sama calon mertua sendiri ya. Anjay, anjay, anjay. Ada hal yang menarik di sini ya, ada hal yang menarik. Bahasa menunjukkan bangsa. Dan Om Deddy nggak sepakat bahwa netizen lah yang menunjukkan bangsa. Dia langsung sepakat. Seharusnya kalau emang dia kritis, patahin langsung Om Deddy pendapatnya. Bahwasanya netizen kan berkomentar, komentar berbahasa. Kalau berbahasa yang nggak bagus, itu yang jelek. Jadi intinya bukan netizennya, tapi bahasanya. Dia nggak berani depan orangnya, dia menyangkal itu hanya so pintar aja gitu. Padahal kalau dibantah juga Om Deddy, gue yakin nyantai-nyantai aja. Di menit 13.44 anjay, ini pendapat bahwa anjay itu dipakai di persahabatan. Ya iya, ini kan bahasa slang gitu, kesepakatan di antara kelompok gitu ya. Di daerah lain yang jauh dari Jakarta, dari Jawa, mungkin punya kalimat-kalimat lain gitu. Jawa Timur aja kalau manggil teman, cok, jancok, gitu. Lu tahu nggak jancok itu apa? Jancok itu bukan anjing. Yang gua tahu, ini gua tahu. Kalau salah boleh komen, boleh ini ya. Jancok itu adalah dulu pada saat perang, gitu ya. Jancok itu adalah nama tank, ya, nama tank Belanda. Jadi ketika itu pemuda-pemuda Surabaya itu, awas nggak jancok, jancok. Jancok itu tank, bukan anjing. Ya. Ini yang tahu gua loh ya. Jadi jancuk, cok itu adalah jancuk. Itu adalah dari plesetan nama tank. Nah, alat perang tank gitu. Jadi hal-hal kayak gini ya hanya kesepakatan di antara kelompok, nggak usah dibawa ke nasional, ke ke pihak-pihak yang terkait gitu. Kecuali jelas sekali lagi Bangsat BGSP, lu gugat, oke. Ya, kalau anjay, di menit 16.35, oke. Ini jelas kita bisa melihat bahwa it's all about content. Dia senang kontennya meledak, dia senang kontennya menjadi nasional. Ya, masuk ke podcast Deddy Corbuzier. Dulu sensasi yang sekarang tuh sensasi itu nyerempet ke prestasi. Bener ya, it's all about content, viewers. Anjay. Dia nih, si Lutfi ini selalu bilang, gua kan anak bangsa, gua peduli dengan bangsa ini, boleh dong gua melaporkan ini, boleh dong gua bahas ini. Bro, Sujiwo Tejo bilang kalau orang udah bercandaan paling lucu itu adalah gini. Kalau kata Sujiwo Tejo, bercandaan paling lucu itu adalah ketika lu berbicara demi bangsa dan negara. Jancuk, demi bangsa dan negara di mana? Ini adalah soal tentang bagaimana lu naikin nama lu, gua tahu banget, Pi. Selalu membuat pembelaan begitu. Padahal memang dengan minta maaf, oke, saya tidak akan membahas anjay lagi. Saya mau ngebahas BGSP, kata-kata kotor, kelamin di YouTube atau di konten-konten lain, itu mungkin banyak pendukung lu. Dan mungkin gue salah satunya gitu. Jadi kalau misal lu bilang untuk bangsa dan negara, bullshit, anjay. Oke, di menit 26.30 lu bilang bahwa setiap kalimat ya atau setiap kata yang negatif, tapi kalau dipakai untuk positif nggak masalah. Kalau orangnya juga tidak masalah, oke. Ya, kata anjir ini positif. Sungai mengalir. Om Ded, anjir Om Ded. Dia selalu bilang bahwa kalau misalnya anjay itu misalnya positif, boleh dipakai gitu ya untuk ungkapan, wih, memuji orang anjay, cantik banget gitu ya. Anjir ini dari dasarnya adalah udah positif, tapi lu bilang bisa negatif juga. Anjir Om Ded, jadi nggak konsisten gitu. Seharusnya kalau emang udah positif, susah juga gitu. Dia nyontoin, dia nyontoin bahwa pendek. Om Ded, pikiran lu kok pendek banget? Itu jelas gitu ya.
itu adalah sebuah ungkapan penghinaan bahwa pikiran itu seharusnya kan luas. Kalau misalnya luas, sempit lawannya. Kalau misalnya tinggi, lawannya pendek. Itu adalah sebuah penghinaan, ya. Tapi kalau misalnya aliran sungai, ini gimana? Anjir itu susah juga dipakai buat hal yang negatif. Lutfi, anjay. Oke, di menit 29.00 dibilang anak sekarang itu balonku ada 5 anjay. Itu kan bercandaan lagi-lagi, bro Lutfi. Itu bercandaan mereka. Anjay itu dibilang, weh, gitu loh. Weh, gitu loh. Bukan berarti anjing juga. Karena lu bahas, ini malah menjadi anak-anak, oh anjay itu anjing ya. Gue sih sebagai orang tua, gue juga punya anak bro. Gue sebagai orang tua emang tidak suka anak gue tuh misalnya nanti ngomong kasar anjing. Tapi gue lebih baik anak itu mencari kata lain yang mengungkapkan kekesalannya, jangan anjing. Sekarang lagi viral anjing. Ya, itu lebih baik daripada. Jadi manusia itu bahasa itu selalu berkembang, bro Lutfi. Bahasa itu selalu berkembang. Anjay ini belum tentu kita bisa sepakat bahwa itu anjing, karena selalu dipakai dengan ungkapan kagum. Anjay, HP baru. Tadi gua ngomong di awal ya. Kata slang itu bisa masuk ke KBBI, bro. Syaratnya apa? Syaratnya adalah semakin banyak petutur itu bisa masuk kepada KBBI suatu saat, karena bahasa itu konsepnya adalah selalu berkembang. Dulu manusia nggak punya yang namanya mouse, komputer ya. Sekarang namanya ada, tikus. Nggak bisa kita bilang ambilin mouse, bahasa Indonesia apa ya, mouse tikus, nggak bisa, tapi tikus. Jadi bahasa itu berkembang. Anjay itu belum tentu bisa dibilang anjing, karena selalu keseringan orang itu pakai dengan kata positif. Menurut gua, anjay. Nah, di terakhir, ini si Lutfi ini nggak berani lagi menentang Dedi, gitu ya. Sekali lagi, sebenarnya gue yakin banget Dedi itu orangnya open minded, diskusi sih oke ya. Karena di depan orangnya dia nggak berani. Di akhir bilang Dedi ngajarin anaknya ngomong fuck. Dia bilang Om Dedi bilang, fuck, lu boleh ngomong gitu, tapi di rumah aja, kan kalau misalnya di luar ada orang lebih dewasa jangan. Harusnya juga. Enggak gitu Om Ded, harusnya Om Ded gini. Kenapa? Fuck itu artinya kan, nah, dalam bahasa Inggris. Tahu gua, fuck. Seharusnya di rumah pun tidak boleh seorang anak ngomong kayak gitu. Orang dewasa pun nggak boleh di rumah pun ngomong begitu. Anjay lu protes, fuck Om Deddy ngajarin ke anaknya, lu nggak protes. Lutfi, anjay. Dah capek gue ngomongin si Lutfi. Terima kasih untuk hari ini, thank you. Capek gue kesel banget sama orang. Assalamualaikum.